Sebanyak 7 narapidana dan tahanan kabur dari Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat atau Rutan Salemba pada Selasa dini hari. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati 7 tahanan tersebut telah melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar hunian dan turun menggunakan kain. Tak sampai di situ, ketujuh tahanan kasus narkoba tersebut berhasil kabur dengan cara melewati gorong-gorong yang terhubung dengan bagian luar rutan. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilkumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan pun mengungkapkan, dari 7 tahanan yang kabur, 6 orang masih berstatus terpidana, sementara 1 orang lainnya telah menjadi narapidana. Ada 1 yang sudah menjadi narapidana dan 6 orang itu masih dalam status terpidana, dan dari antara mereka ini ada beberapa yang sudah melakukan perbuatan lebih dari 1 kali, artinya itu dari narkotik sedang diproses untuk kasus TPP-nya. Lantas bagaimana sistem keamanan dan pengawasan pada rutan? Mengapa para tahanan dapat kabur? Apa yang harus dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang? Ya, kita akan langsung membahasnya, pemirsa, dengan sejumlah narasumber berkaitan dengan adanya 7 tahanan dari Lapas Salemba yang 2 hari yang lalu ini diketahui melarikan diri. Begitu saat ini, seperti yang Anda tadi saksikan, masih dalam proses pencarian dan juga pengejaran pihak kepolisian. Kami akan sapa terlebih dahulu narasumber yang hadir di studio. Sudah ada Mbak Fani Hakim yang merupakan kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Assalamualaikum Mbak Fani. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak undangannya. Oke, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Ya, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Slamet Pribadi yang merupakan pengamat hukum pidana narkotika, tapi kita akan coba kembali hubungi. Dan masih ada 1 narasumber nanti yang juga akan bergabung, pemirsa, yakni Pak Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR Republik Indonesia dari fraksi Gerindra. Saya ke Mbak Fani terlebih dahulu. Mbak Fani, ini kan sebenarnya kalau dilihat bukan yang pertama kali adanya kasus di mana tahanan begitu ya melarikan diri. Sementara kita ketahui bahwa seharusnya penjagaan yang berada di sekitar lapas ataupun juga rutan tersebut ini harusnya sangat ketat. Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang kalau dilihat ya kurang ideal bagaimana kondisi rutan dan lapas di Indonesia ini. Yang pertama mungkin dari over capacity, jadi yang saya baca dari berita pun ada overcrowd dan bagaimana antara napi dan lapas itu digabung. Saya baca kan ada 3 napi dan 4 tahanan. Ya, itu kan seharusnya dipisah antara orang yang sudah divonis dengan orang yang masih menunggu hasil vonis. Nah, permasalahan tersebut tentu kalau secara kriminologis itu kan ada beberapa pandangan yang melihat bahwa sangat jauh dari kata ideal gitu ya. Kalau dari teori panoptikon mungkin pengawasannya kurang ketat, kemudian dari desain bangunan, desain fisik si rutan atau lapasnya sendiri juga tidak disesuaikan dengan bagaimana kondisi para narapidana atau para tahanan tersebut, dan juga terkait tidak adanya ketegasan dari para penjaga lapasnya. Dan banyak sih sebetulnya yang harus diinvestigasi lagi, karena saya baca juga ada indikasi keterlibatan orang dalam atau penjaga lapas yang memang kemungkinan mereka juga terlibat dalam hal ini, seperti itu. Oke, selain Mbak Fani tadi, kita juga akan mendengar seperti apa kemudian pandangan dari Wakil Ketua Komisi 13 DPR Republik Indonesia Pak Sugiat Santoso yang sudah bergabung bersama kami via Zoom di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Sugiat, sudah bisa mendengar suara saya di studio? Ya, selamat malam. Selamat malam. Siap, bisa Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam para pemirsa TV One dimanapun berada. Baik, Pak Sugiat, dari Komisi 13 ini informasinya kan sudah melakukan sidak langsung ya ke Rutan Salemba. Hasilnya seperti apa Pak Sugiat? Ya, tadi pagi kami Komisi 3 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 13. Dipimpin langsung oleh
Ketua Komisi 13 Bang Willy Aditya melakukan sidak ke Lembaga Permasyarakatan Salemba terkait dengan informasi yang kami dapat terjadi kaburnya 7 warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Salemba. Kita sudah ketemu langsung dengan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Bang Andika, terus dengan seluruh jajaran terkait juga dengan pimpinan Lembaga Permasyarakatan di Salemba. Kita sudah dapat informasi bagaimana terjadinya kabur 7 warga binaan tersebut. Memang seperti yang disampaikan tadi bahwa ini menjadi problem akut bukan hanya mungkin di Salemba, karena kita seminggu sebelumnya juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk mengunjungi lapas-lapas dan rutan-rutan yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Problemnya sama, terjadi over capacity yang sangat besar. Bagaimana kapasitasnya mungkin hanya sekian, tapi bisa 200% sampai 300% warga binaan yang ada di situ. Sementara sumber daya manusia penjaga atau petugas lapasnya juga sangat sedikit. Ya, ini menjadi problem yang harus kita tuntaskan bersama. Komisi 3 tadi sudah sepakat bahwa minggu depan kita akan lakukan rapat pimpinan untuk segera membentuk panja terkait dengan persoalan ini. Bagaimana ini dituntaskan secara sistemik, masif, tidak hanya dalam khusus konteks Salemba, juga di lembaga permasyarakatan lainnya. Baik, kalau dari hasil sidak tadi, Pak, ini kan banyak sekali pertanyaan masyarakat sebenarnya, mulai dari bagaimana kemudian ini cara para tahanan tersebut ini untuk keluar, yang informasinya adalah sudah ada tralis di situ yang terpotong sementara tidak ada alat. Nah, ini seperti apa informasi yang didapat? Ya, informasi yang kami dapat tadi sudah dijelaskan oleh para pimpinan petugas lembaga permasyarakatan. Memang ini masih dilakukanlah secara audit oleh mereka, apakah ada seperti kelalaian dari petugas atau ada semacam kerjasama dari petugas. Nanti bisa ketika nanti panja terbentuk kami akan panggil pihak-pihak terkait untuk mendalami apakah ada penyelewengan dari otoritas atau wewenang yang mereka lakukan. Tapi yang paling penting bahwa memang sekali lagi over capacity, SDM-nya kurang. Belum lagi memang Mbak bahwa semangat Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan yang baru ini juga mungkin agak sedikit menakutkan bagi warga binaan yang terkait dengan kasus narkoba, apalagi bandar-bandar narkoba. Ini kan kemarin Pak Agus Andrianto menyampaikan bahwa secepatnya bandar-bandar narkoba itu dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ini membuat para napi, para tahanan, para warga binaan yang itu tuduhan ponisnya adalah bandar narkoba itu semakin ketakutan kalau mereka dipindahkan ke Nusa Kambangan, sehingga melakukan segala cara untuk katakanlah tidak dipindahkan ke sana. Dan inilah mungkin salah satu seperti gunung es yang meletus terkait dengan problematika akut dari lembaga permasyarakatan yang ada. Baik. Insya Allah nanti panja akan bergerak secara cepat untuk katakanlah menginvestigasi terkait dengan kasus Salemba, dan kita akan cari solusinya bersama-sama dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan yang sudah kita kolaborasikan sejak minggu kemarin dan seterusnya. Baik, saya ke Mbak Fani. Mbak Fani, kalau Anda melihat, apakah mungkin tadi kan sudah disebut Mbak Fani maupun juga Pak Sugiat ya, berkaitan juga dengan over capacity. Apakah ini bisa dijadikan sebagai faktor terbesarkah, sebagai motif begitu ya? Kalau tadi juga sempat disinggung ternyata adanya ketakutan nampaknya dari para tahanan ini untuk dipindah ke Nusa Kambangan, atau ada faktor lainnya sebenarnya? Sebetulnya kalau kasus seperti ini itu mungkin multifaktor ya secara kriminologis, karena memang kalau misalkan overcrowd menjadi atau over capacity menjadi masalah utama, tentu bukan hanya mereka yang melakukan kabur atau melarikan diri dari rutan atau lapas ya. Tapi dalam hal ini ada juga ini kan termasuk kejahatan kelas berat. Jadi pengamanan yang harus ketat tentu itu menjadi faktor juga. Ketika petugas lapas atau petugas rutan itu tidak melakukan pengamanan yang sesuai, itu peluang untuk bisa melarikan diri lebih tinggi. Meskipun ada ketakutan tadi yang dikatakan oleh Bapak Dewan Sugiat, gitu, Bapak Sugiat, itu memang selalu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, jumlah warga binaan, kita menyebutnya sekarang warga binaan atau untuk yang belum divonis tadi tahanan, itu terus meningkat. Tapi harus ada juga pemisahan antara pelaku dari pidana berat atau pidana ringan, itu harus dibedakan. Kan ada lapas kelasnya ya, ada rutan juga ada kelas 1 dan sebagainya. Dan itu kita juga melihat kejanggalan dalam hal ini, narapidana bisa atau warga binaan ada di rutan, yang mana itu adalah seharusnya khusus untuk tahanan saja.
Jadi dalam hal ini sebetulnya masalahnya bukan lagi over capacity semata, tapi dari secara struktural. Kalau tadi dari Bapak Sugiarto itu akan ada perbaikan katanya dari Kementerian, mungkin dalam hal ini juga Kemenkumham yang membawahi lembaga pemasyarakatan, di mana dalam hal ini semua pihak ya termasuk penegak hukum dan mungkin masyarakat juga punya ikut andil dalam mengawasi bagaimana jalannya lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia seperti itu. Karena ini memang cukup mengejutkan ya, dan Betul. juga pasti masyarakat yang turut mengetahui kasus ini penuh tanda tanya begitu, seperti yang tadi saya katakan bahwa ini sebenarnya keluarnya pakai alat apa begitu, dan medannya juga seperti apa sampai pada akhirnya mereka bisa berhasil lolos. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa ini seperti apa sebenarnya perkembangan dan juga situasi terkini di sana. Sudah ada Syahda Yustiza di Rutan Salemba. Selamat malam Syahda, seperti apa kondisi terkini dan informasi terbaru dari sana? Baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Bahwasannya hingga kini pihak kepolisian masih terus menelusuri perkembangan dari bagaimana kemudian 7 narapidana ini kabur dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dan pihak kepolisian juga sudah bekerja sama juga dengan pihak Rutan Salemba untuk menelusuri bagaimana juga dengan TKP, kondisi di dalam dan lain sebagainya. Kalau saya bisa mengulas dari bagaimana kemudian cerita dari 7 narapidana tersebut kabur, mereka lari dari ventilasi udara, kemudian juga bergerak menuju gorong-gorong. Di tempat saya mengabarkan saat ini, saya persis di depan gorong-gorong, posisi narapidana keluar menuju ke jalan utama. Tapi Tiara dan juga pemirsa, sebelum saya bercerita mengenai bagaimana mekanisme ke-7 narapidana tersebut melarikan diri atau kabur dari Rutan Salemba ini, tadi update-nya pada pagi hari tadi, Komisi 13 DPR RI yakni Willy Aditya melakukan sidak mendadak ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat, di mana dalam sidak mendadak tersebut Willy Aditya datang langsung ke dalam Rutan Salemba mengecek sejumlah lokasi di dalamnya, tentu saja TKP yang menjadi pusat dari bagaimana kemudian 7 narapidana ini bisa kabur. Selain itu juga dari pihak DPR RI ini melakukan profiling tentunya kepada 7 pidana, dan ada sejumlah kejanggalan yang kemudian ditinjau dari bagaimana anggota DPR tersebut datang ke Rutan Salemba ini. Salah satunya, yang pertama ini, mengapa bisa ada satu sel ini memiliki perbedaan status? Kenapa 7 narapidana ini berada di satu sel yang sama? Sementara kalau kita ketahui bahwasannya 7 narapidana ini ada status yang berbeda, 3 diantaranya merupakan narapidana dan 4 diantaranya merupakan tahanan. Selain itu sejumlah kejanggalan yang terjadi, yakni di dalam adanya CCTV yang mati. CCTV yang mati tersebut ini salah satunya mengarah kepada titik lokasi atau TKP di tempat kejadian, dan juga yang menjadi kejanggalan lainnya adalah kapasitas dari Rutan Salemba ini yang overload. Kalau kita meninjau dari data beberapa tahun yang lalu, bahkan kelebihan kapasitas di Rutan Salemba ini bisa mencapai 200%. Tiara dan juga pemirsa, saya akan kembali mengulas bagaimana kemudian para 7 tahanan ini kemudian lari dari Rutan Salemba ini. Kalau kita bisa mengulas dari bagaimana ceritanya, ini para ke-7 tahanan ini mereka berada di kamar 16 Blok S, di mana untuk kamar 16 Blok S ini ada ventilasi yang terhubung dari kamar menuju kamar mandi, kemudian ventilasi udara yang bertralis itu yang kemudian dibobol oleh ke-7 tahanan tersebut. Kemudian dari situ mereka keluar. Ada 2 kemungkinan cerita dari mereka, yakni yang pertama bahwa narapidana ini ada kemungkinan keluar melompat menuju beranggang luar. Namun kalau kita sama-sama bisa saksikan bagaimana struktur dari lapas Rutan Salemba sendiri, dari lapas sendiri ini cukup tinggi. Ini karena kita terhalang oleh posko listrik ya. Sebenarnya Tiara dan juga pemirsa bisa menyaksikan bahwa lapas di area atas itu sebenarnya cukup tinggi. Jadi memungkinkan bahwasannya para ke-7 narapidana ini bisa memberdayakan alat seperti sarung ataupun kain untuk mereka turun ke bawah. Nah, setelah mereka turun ke bawah, mereka diketahui masuk ke dalam gorong-gorong. Di tempat saya mengabarkan ini, juru kamera saya Rian Syahrul akan memberitahukan kepada pemirsa di rumah bagaimana kemudian gorong-gorong yang menjadi salah satu akses lewatnya 7 narapidana yang kabur dari Rutan Salemba. Ini kalau bisa dilihat lebih dekat, Tiara dan juga pemirsa, bahwasannya di gorong-gorong ini, di bagian luar ini sudah ada tralis baru yang dibuat.
Namun sebelumnya kalau kita bisa lihat lebih detail lagi, lebih dekat lagi ke dalam, ini kita bisa saksikan sama-sama bahwa teralis di bagian dalamnya ini sudah terbongkar akibat dari 7 narapidana yang memang membongkar teralis ini dari dalam. Kemungkinan ini menggunakan alat seperti gergaji. Mereka keluar melalui gorong-gorong ini. Nah, tapi Tiara dan juga pemirsa, mengapa ini memungkinkan? Kalau saya bisa gambarkan kepada Tiara dan juga pemirsa, bahwasanya gorong-gorong ini memang cukup lebar. Diketahui lebarnya ini mencapai 60 hingga 80 cm. Sehingga memungkinkan sekali untuk kemudian orang dewasa ini lewat melalui gorong-gorong ini bisa dengan cara membungkuk, ataupun kalau misalnya ketujuh narapidana ini memiliki ciri-ciri postur yang lebih tinggi, ini juga bisa merangkak melalui gorong-gorong ini menuju keluar. Kemudian Tiara dan juga pemirsa, dari gorong-gorong ini yang bisa saya gambarkan tepat di area keluarnya ini menuju jalan utama, di mana jalan utama ini bisa menuju ke arah Salemba dan juga Jalan Ahmad Yani. Dan jalan utama ini merupakan akses bagi transportasi umum yang melintas di sini, sehingga memungkinkan sekali adanya transportasi yang bisa digunakan oleh ketujuh narapidana untuk melarikan diri. Ada beberapa kemungkinan, Tiara dan juga pemirsa, kemungkinan mereka memang berlari kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi ini, atau bisa menggunakan transportasi umum, bisa menggunakan ojek online, ataupun bisa saja terjadi ada penjemputan. Dimungkinkan adanya orang yang menjemput bekerja sama dengan mereka untuk sama-sama bisa meloloskan ketujuh narapidana. Sehingga memang melalui kasus ini juga menjadi PR bagi kita semua, PR terhadap lembaga kementerian terkait, PR terhadap kepolisian, PR terhadap petugas dari Rutan Salemba dan seluruh lembaga terkait yang turut serta di dalam penanganan kasus ini. Bagaimana kemudian secara prosedural ini juga harus diperhatikan lebih baik lagi. Tidak terkecuali soal pengawasan, Tiara dan juga pemirsa, karena kalau kita bisa lihat di luar dari bagaimana kemudian narapidana keluar dari gorong-gorong, kemudian juga menuju ke jalan raya, ini di luar area sekitar gorong-gorong ini, di sekitar Rutan Salemba ini diketahui tidak ada CCTV satupun, sehingga memang pengawasannya ini kurang, pengawasannya ini sangat luang untuk para ketujuh narapidana untuk melarikan diri dari Rutan Salemba tersebut. Tentunya selain dari pihak pengawasan, prosedural dan juga teknis ini juga perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat bahwasannya menjadi perhatian khusus bagaimana bisa Rutan kelas 1 ini memungkinkan ketujuh narapidananya melarikan diri, dan selain itu juga hal-hal teknis, hal-hal kecil seperti juga gorong-gorong ini kemungkinan lapuk atau sudah tua, ini memungkinkan sekali untuk narapidana melarikan diri. Sementara demikian update-nya, Tiara. Ya, Syada Yutiza melaporkan langsung dari Rutan Salemba. Tadi sudah memberikan gambaran seperti apa kemudian ini kondisi terkini ya, dan juga menggambarkan bagaimana kemudian ini kondisi sekitar sehingga pada saat itu para tahanan dan juga narapidana ini bisa berhasil keluar dengan mudahnya begitu. Kita akan lanjutkan dialog kita pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, tapi usai jeda tetaplah bersama kami.